Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, permenuhan yang akan saya sampaikan ini adalah berdasar pada bacaan-bacaan dari minggu ketiga masa biasa tahun B. Nah, dari bacaan itu kita dengar bahwa suatu ketika Nabi Yunus disuruh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang di Ninive. Tetapi Yunus tidak mau, karena dia khawatir bahwa penduduk kota Ninive akan bertobat. Sehingga nanti tidak jadi dihukum Tuhan. Maka Yunus melarikan diri ke Tarsis dengan menumpang sebuah kapal. Namun Tuhan ingin mendisiplinkan Yunus dan lalu menurunkan angin badai yang besar di laut. Dan para awak kapal merasa curiga kepada Yunus. Siapa tahu dialah yang membawa sial kepada mereka. Dan Yunus akhirnya mengaku bahwa dia memang sedang memboikot Tuhan dan minta agar dia dibuang ke laut. Nah, kemudian Tuhan menyuruh seekor ikan besar menelannya. Dan Yunus berada dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Yunus menyesal atas pengingkarannya kepada Tuhan. Lalu dia dimuntahkan ikan itu ke pinggir pantai. Kemudian Yunus siap pergi mewartakan pertobatan kepada orang-orang di Ninive. Nah, mendengar pewartaan Nabi Yunus, penduduk kota Ninive, termasuk rajanya, bertobat dan menjadi selamat. Mereka terluput dari murka Tuhan. Namun Yunus menjadi kesal hati dan marah-marah lagi kepada Tuhan. Dia tidak ingin melihat keselamatan orang-orang kafir, musuh besar bangsa Israel itu. Namun Tuhan kembali menegur dan menasehati Yunus, supaya dia pun berbelas kasih, sama seperti Tuhan berbelas kasih kepada penduduk Ninive yang mau bertobat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah sindrom Yunus. Rasa takut, rasa cemburu melihat keselamatan orang lain. Hanya satu kepentingan Yunus, yakni keselamatan bangsanya sendiri. Sebagai suruhan atau nabi, kepentingan Allah seharusnya menjadi nomor 1 dan harus menomorduakan kepentingan sendiri ataupun kepentingan bangsanya. Memang selalu dikatakan bahwa Israel adalah bangsa terpilih. Namun dari kisah Yunus itu terungkap bahwa keterpilihan bangsa Israel itu tidak menjadikan Allah itu eksklusif dengan hanya mencintai orang-orang Israel. Kebaikan Allah itu universal, terarah kepada semua bangsa yang percaya kepadanya, terarah kepada setiap orang yang bersedia melakukan pertobatan. Saudara-saudariku terkasih, dalam kenyataan sehari-hari, umat Allah telah mengalami
kasih Tuhan. Ternyata umat Allah ini sering mengalami sindrom Nabi Yunus. Manusia memperlakukan Allah seperti seorang manusia dan menjadikan hati Allah bagaikan hati manusia yang selalu terbagi dalam kotak-kotak kepentingan. Hukum yang berlaku untuk manusia ialah mencintai orang yang mencintai kita, bersahabat dengan orang yang mau bersahabat dengan kita, memberi senyum kepada orang yang tersenyum kepada kita, dan memberi kepada orang yang memberikan kepada kita. Lalu, dengan hukum itu, kita perlu membenci orang yang membenci kita, dan bahkan boleh membunuh orang yang ingin membunuh kita. Pada dasarnya, hukum manusia ialah hukum riba, gigi ganti gigi. Interese utama manusia ialah memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya. Ya, saudara-saudari, jika interese Allah kita jadikan interese utama kita, maka semua yang lain di dunia ini menjadi relatif. Ya, seperti kata Rasul Paulus, mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Lihatlah 1 Korintus bab 7 ayat 31. Merelatifkan segala dunia, itu dalam Injil dilambangkan dengan meninggalkan jalan dan mengabsolutkan Tuhan dengan menjadi penjala manusia. Dan itu adalah pertobatan sejati. Pertobatan adalah juga membalikkan mentalitas, membalikkan persepsi dan interese lama. Pace e bene.